Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Niko. Dan di video kali ini kita akan mereview laptop Acer Predator Helios 300 versi tahun 2022. Disclaimer dulu nih, laptop ini tuh dipinjamkan ke kami pada saat proyek broadcast di acara ISFF World Esports Championship ke-14 di Bali kemarin. Dan sehubung di Mfalme Studio itu ada laptop Predator Helios 300 yang versi tahun 2021-nya, sepertinya bakal menarik nih jika dalam review kali ini saya akan cek laptop ini kemudian saya bandingkan dengan data review kami di laptop sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat seberapa jauh sih peningkatannya dari seri 2021 dengan seri 2022 ini. Dan ini dia hasil reviewnya. Seri laptop ini adalah PH315-5578FD. Secara desain, bodi laptop ini tuh sedikit berbeda dengan yang versi tahun lalu. Jika tahun lalu itu warnanya agak kebiruan, kali ini mayoritas warna bodi laptopnya berwarna hitam. Tapi posisi logo Predatornya tetap berada di tengah covernya. Nah, dan outline logonya itu juga sama, masih dapat menyala lampu backlight warna biru sebagai identitas aura laptop gamingnya. Bahan bodinya ini semua mayoritas terbuat dari metal, jadi jika dipegang permukaannya itu licin. Dan sayangnya masih mudah membekas sidik jari. Yang berbeda dengan versi tahun lalu, ini tuh di covernya sudah tidak ada lagi garis-garis biru di kanan dan kirinya. Dan menurut saya nih lebih mendingan sih desainnya karena terlihat lebih rapi dan keren covernya untuk sebuah laptop gaming. Good job Predator, I like it. Sama di bagian engsel kanan kirinya ini yang sekarang sudah tidak terlalu belakang posisinya. Sehingga pantat laptop ini sudah lebih menonjol untuk tempat lubang keluarin udara panasnya. Secara dimensi, laptop Predator Helios 300 2022 ini memiliki panjang 39 cm, lebar 26,6 cm, dan tebal 2,55 cm. Untuk bobotnya, laptop ini tuh mencapai 2,5 kg. Dan kalau ditambahkan dengan chargernya yang beratnya 1 kg, totalnya jadi sekitar 3,5 kg. Berarti kalau dengan versi sebelumnya, laptop ini tuh ukurannya lebih besar dan lebih berat sedikit. Baterainya ini sudah mendukung 90 Wh. Dan untuk chargernya ini kapasitasnya 280 Watt. Saat laptopnya dibuka, engselnya ini kokoh, jadi masih bisa dibuka dengan satu tangan. Keyboard Predator Helios 300 menurut saya sama dengan yang versi tahun lalu, yaitu memiliki ukuran full size sampai ada bagian numpad di sebelah kanannya. Tombol powernya tuh posisinya masih sama, yaitu menyatu di bagian numpad di ujung kanan atas. Dan juga tersedia tombol shortcut untuk membuka aplikasi Predator Sense di bagian atas numpadnya ini. Saat tombol keyboardnya itu ditekan, dia dapat memberikan respon yang nyaman. Walau saya pakai laptop ini hanya sekitar semingguan, tapi buat saya ini pas saya pakai buat main game atau mengetik panjang, keyboardnya itu terasa nyaman digunakan untuk berlama-lama. Keyboardnya juga terdapat backlight yang sudah RGB dengan tingkat kecerahan yang cukup di area minim cahaya. Menurut saya ya, bagian ini Acer Predator berhasil menjaga kualitas standar keyboardnya yang sudah nyaman sekali di versi line-up ini. Lampu-lampu RGB-nya ini bisa kita atur pengaturannya di aplikasi Predator Sense. Untuk bagian touchpad, ini menurut saya sama seperti versi sebelumnya. Ukurannya lebih ke arah lebar ya daripada panjang. Jadi ke atas ke bawahnya itu lebih lega daripada ke kiri dan ke kanannya. Untuk port-portnya, dari segi jumlah itu tidak ada yang berubah dari versi sebelumnya. Tapi penempatannya saja yang berubah. Di sisi kiri itu ada Kensington lock, port RJ45 GB Ethernet LAN, satu port USB 3.2 Gen 1, dan audio combo jack.
Sedangkan di sisi kanannya terdapat port USB 3.2 Gen 2 sebanyak 2 buah dan 2 lampu LED notifikasi untuk power dan chargingnya. Sisanya semua itu ditaruh pada bagian belakang, yaitu terdapat port untuk DC power, satu port USB Type-C Thunderbolt 4, satu port HDMI 2.1, dan yang terakhir satu port untuk mini display yang sudah 1.4. Keberadaan speaker di laptop Predator Helios 300 ini masih sama, terdapat di bagian samping yang menghadap ke bawah. Hanya bedanya untuk tahun ini, speakernya ini mendukung software audio arrangements dari DTS-X Ultra yang berfungsi untuk mengcustom kualitas audio sesuai kebutuhan. Dan menurut saya pas saya coba, volume suaranya termasuk kencang tapi bukan speaker terbaik pada laptop ya. Sebenarnya di laptop luar sana masih ada yang lebih baik. Masuk ke bagian spesifikasi, mulai dari layarnya, laptop ini memiliki layar 15,6 inci dengan aspek rasio 16:9. Resolusinya sudah QHD di 2560 x 1440 pixel dan sudah anti-glare. Refresh rate-nya mampu sampai ke 165 Hz. Dan respon time-nya sudah 3 millisecond dengan teknologi G-Sync. Jadi ini layar udah cocok banget buat main game sampai yang di level kompetitif. Tidak hanya buat gamer saja, untuk dipakai oleh content creator juga oke kok. Soalnya layarnya ini juga menggunakan panel IPS yang diklaim color gamutnya sudah mencapai 100%, tidak hanya di sRGB tapi juga di cakupan DCI-P3-nya. Jadinya buat desain dan edit-edit warna untuk foto dan video juga sudah mantap. Sekarang masuk ke bagian jeroannya. Laptop Predator Helios 300 versi 2022 ini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-12 atau yang dikenal dengan seri Alder Lake, yaitu i7 12700H dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060 dengan 6GB. RAM yang terpasang itu kapasitasnya sudah 16GB dan tentunya sudah DDR5. Untuk SSD yang digunakan ini sudah mendukung PCIe Gen 4. Hanya waktu kita tes menggunakan Crystal Diskmark, kecepatan bacanya itu sudah tinggi di 6000-an MB per second. Tapi untuk kecepatan tulisnya ya sudah lebih mendingan sih daripada versi sebelumnya. Sekarang sudah mencapai 3000-an MB per second. Kalau misalnya teman-teman masih ingin upgrade, tentu kita bisa ganti SSD yang kecepatannya lebih cepat lagi. Cuma sayangnya di versi ini, walau kita dapat varian 1 TB, ternyata itu menggunakan kedua slot M.2-nya. Jadi 512, 512. Sehingga kalau misalnya mau upgrade storage, berarti ada satu SSD yang harus dikorbankan. Nah, berbeda dengan yang versi tahun lalu, di versi tahun 2022 ini sudah tidak ada slot untuk SATA-nya. Jadi semua space-nya diberikan untuk baterainya, sehingga daya tahan baterai laptop ini tuh lebih awet dari yang versi sebelumnya, yaitu sampai 5 jam 32 menit di mode Best for Efficiency. Laptop ini tentunya juga sudah mendukung fitur Wi-Fi 6 yang sudah E, jadi Wi-Fi 6E ya, dan Bluetooth-nya versi 5.2. Dengan spesifikasi yang seperti ini, saat kami lihat hasil tes benchmark-nya, hasilnya tuh di luar dugaan saya. Di sini kita benchmark dalam keadaan kipas 100% full speed berputar, atau kalau di Predator tuh sebutnya mode turbo. Kemudian aplikasinya tuh semua firmware-nya sudah paling update. Dan kita pasangin colokan listriknya. Sebelumnya, kita sudah tampilkan hasil benchmark laptop ini di video sebelumnya. Dan kali ini kita sudah tes berulang-ulang dan saya ambil di skor tertingginya. Kemudian kita bandingkan langsung dengan versi sebelumnya. Oke, dan ini hasil tes benchmarknya.
Gimana? Saya sendiri tidak menyangka loh, ternyata performance Helios 300 versi 2022 dengan RTX 3060 itu dapat melampaui tipis-tipis dengan Helios 300 yang versi 2021 bahkan sudah menggunakan RTX 3070. Gila, ini mantap banget ya jadinya. Selanjutnya tentu saja kita coba tes pada di game juga. Di game pertama kami mencoba memainkan game PUBG. Nah, di sini tuh dengan settingan grafik overall ultra, gamenya dapat dimainkan dengan lancar di sekitaran 75 sampai dengan 83 fps. Lalu pindah ke game yang kedua, yaitu game Need for Speed Heat. Kami pasang settingan quality grafiknya itu di pilihan ultra. Nah, di sini kita masih bisa memainkan dengan lancar di sekitaran 60 sampai dengan 70 fps. Selanjutnya di game terakhir kita memainkan game Borderlands 3. Kami pasang settingannya ini ke preset Badass, jadi kami dapat memainkannya di sekitaran 80 sampai dengan 95 fps. Selanjutnya kita masuk di kegiatan produksi, seperti edit video. Kami mencoba melakukan render di software Premiere Pro untuk salah satu project yang sudah kami jalanin sebelumnya, yaitu video iklan dengan durasi 1 menit 14 detik. Nah, saat render di resolusi 4K, laptop ini dapat menyelesaikan renderan di 1 menit 47 detik. Ini ngalahin rekor render di laptop versi sebelumnya yang 2 menit 25 detik. Selanjutnya dengan project yang sama, saat rendernya kita turunkan ke resolusi Full HD, laptop ini dapat menyelesaikan renderan di 49 detik. Nah, di sini juga sama nih, ngalahin laptop versi sebelumnya yang membutuhkan waktu 58 detik. Tapi ya, walau waktu rendernya ngalahin di versi sebelumnya, jaraknya nggak beda jauh ya. Bahkan nggak sampai 1 menit perbedaannya. Jadi ya, sebenarnya sih biasa aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya ya, laptop Acer Predator Helios 300 dengan seri PH31555 ini secara performa yang seharusnya berada di satu level di bawah generasi sebelumnya karena VGA-nya nih masih di RTX 3060, tapi ternyata mampu menyaingi bahkan melampaui versi sebelumnya dalam menjalankan mayoritas aplikasi kegiatan content creator dan memainkan game-game berat dengan cukup lancar. Dari segi layarnya juga sudah tak perlu diragukan, sudah mendukung untuk kegiatan multimedia, game yang kompetitif, juga untuk pekerjaan desain dan editing. Untuk estetika body, jika dipegang rasanya tuh udah pasti solid lah. Bentukannya keren, khas Predator. Sistem pendinginnya ini menurut kami jempolan di laptop ini karena dapat memberikan suhu yang adem walau sudah dipakai untuk komputasi berat dalam waktu yang cukup lama. Bunyi kipasnya di mode turbo terdengar kencang, tapi dapat membuat laptop ini tuh terjaga performanya. Bahkan saat dipakai sebagai kamera observer in-game selama 18 jam. Ini maksudnya saya pernah pakai laptop ini jadi observer dalam pertandingan dunia game Dota 2 waktu di Bali kemarin. Dan laptop ini tuh menjalankan aplikasi game Dota 2 itu sambil menyalakan kipasnya di mode turbo dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Non-stop. Dan ini dilakukan berhari-hari. Gak cuma Dota 2 ya, berarti saya juga nyalakan OBS pada saat itu. Ya, walau pada saat itu masih di ruangan indoor yang ber-AC, tapi tetap saja saya sama sekali tidak mendapatkan kendala atau penurunan performa dengan menggunakan laptop ini dalam waktu selama itu. Bahkan waktu saya pegang keyboardnya, itu saya tidak merasakan panas sama sekali. Ya, kalau hangat-hangat sih ya pasti ada. Jadi secara overall, versi tahun ini tuh terbukti ada peningkatan yang lebih baik dari seri sebelumnya. Jika ditanyain tentang kekurangan, palingan saya agak risih sih dengan bagian bersih di warna silver yang ada di outline trackpadnya ini. Soalnya jika laptop ini kita colokin di listrik, kemungkinan untuk terkena listrik statis pada tangan kiri saya tuh sering banget gitu gara-gara bagian ini doang gitu. Harusnya bagian ini tuh tidak perlu dikasih bahan metal lagi.
Nah, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap salah satu produk laptop gaming dari Predator, yaitu Helios 300 versi tahun 2022 ini. Jika kamu tertarik dengan produk ini, seperti biasa, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang mencari referensi laptop gaming yang performanya bisa ngapain aja dan suhunya selalu adem di akhir tahun 2022 ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!